Keutamaan puasa Arafah. Salah satu amalan utama di awal Dzulhijjah adalah puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa ini memiliki keutamaan yang semestinya tidak ditinggalkan seorang muslim pun. Puasa ini dilaksanakan bagi kaum muslimin yang tidak melaksanakan ibadah haji. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa Arafah 9 Dzulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' berkata, adapun hukum puasa Arafah menurut Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah adalah disunahkan puasa Arafah bagi yang tidak berwukuf di Arafah. Adapun orang yang sedang berhaji dan saat itu sedang berada di Arafah, menurut Imam Syafi'i secara ringkas, dan ini juga menurut ulama Syafi'iyah, bahwa disunahkan bagi mereka untuk tidak berpuasa karena adanya hadis dari Ummu Fadl. Ibnu Muflih dalam Al-Furu' yang merupakan kitab Hanabilah mengatakan, disunahkan melaksanakan puasa pada 10 hari pertama Dzulhijjah, lebih-lebih lagi puasa pada hari ke-9, yaitu hari Arafah. Demikian disepakati oleh para ulama. Adapun orang yang berhaji tidak disunahkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Dari Ummu Fadl binti Al-Harith, bahwa orang-orang berbantahan di dekatnya pada hari Arafah tentang puasa Nabi SAW. Sebagian mereka mengatakan, beliau berpuasa. Sebagian lainnya mengatakan, beliau tidak berpuasa. Maka Ummul Fadl mengirimkan semangkok susu kepada beliau. Ketika beliau sedang berhenti di atas unta beliau, maka beliau meminumnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Maimunah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa orang-orang saling berdebat apakah Nabi SAW berpuasa pada hari Arafah. Lalu Maimunah mengirimkan pada beliau satu wadah berisi susu dan beliau dalam keadaan berdiri, yaitu wukuf. Lantas beliau minum dan orang-orang pun menyaksikannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengenai pengampunan dosa dari puasa Arafah, para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah dosa kecil. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, jika bukan dosa kecil yang diampuni, moga dosa besar yang diperingan. Jika tidak, moga ditinggikan derajat. Syarah Sahih Muslim. Sedangkan jika melihat dari penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah, bukan hanya dosa kecil yang diampuni, dosa besar bisa terampuni karena hadis di atas sifatnya umum. Majmu' al-Fatawa.